Azaris. Ain't no place that I'd rather be. Chilling with my family, learning all about our deen. Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me on this journey. Rabbi zidni ilma, grant us knowledge of the deen. Rabbi zidni ilma, and we call to you in need. Rabbi zidni ilma, with the knowledge that I see. Rabbi zidni ilma. You can be anything you wanna be with a little motivation and aim. Yes, you can. You can reach every goal you wanna reach with a little dedication and faith. Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me on this journey. Rabbi zidni ilma, grant us knowledge of the deen. Rabbi zidni ilma, and we call to you in need. Rabbi zidni ilma, with the knowledge that I see. Rabbi zidni ilma. Ya Hakim, Ya Kareem, Ya Kareem, Ya Rashid, Ya Khabir. We're at home, Ya Hakim, with the Azaris. Ya Kareem, ain't no place, Ya Rashid, that I'd rather be. Ya Khabir, oh, Rabbi zidni ilma, grant us knowledge of the deen. Rabbi zidni ilma, and we call to you, Ya Rabbi zidni ilma, with the knowledge that I see. Rabbi zidni ilma. Ya Hakim, Ya Kareem, Ya Kareem, Ya Rashid, Ya Khabir. Oh, Ya Hakim, Ya Kareem, Ya Rashid, Ya Khabir. We're at home with the Azaris. Ain't no place that I'd rather be. Chilling with my family, learning all about our deen. Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me on this journey. Rabbi zidni ilma, Grant us knowledge of the deen. Rabbi zidni ilma, and we call to you in need. Rabbi zidni ilma, with the knowledge that I see. Rabbi zidni ilma. You can be anything you wanna be with a little motivation and aim. Yes, you can. You can reach every goal you wanna reach with a little dedication and faith. Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me on this journey. Rabbi zidni ilma, Grant us knowledge of the deen. Rabbi zidni ilma, and we call to you in need. Rabbi zidni ilma, with the knowledge that I see. Rabbi zidni ilma. Ya Hakim, Ya Kareem, Ya Kareem, Ya Rashid, Ya Khabir. We're at home, Ya Hakim, with the Azaris. Ya Kareem, ain't no place, Ya Rashid, that I'd rather be. Ya Khabir, oh, Rabbi zidni ilma, grant us knowledge of the deen. Rabbi zidni ilma, and we call to you, Ya Rabbi zidni ilma, with the knowledge that I see. Rabbi zidni ilma. Ya Hakim, Ya Kareem, Ya Kareem, Ya Rashid, Ya Khabir. Oh, Ya Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Harwis dari kelas pendidikan Matematika A2 angkatan 2020 dengan NIM 201101501020. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Awi Dassa, MSI, dan Bapak Nasrullah, SPD, MPD. Saya akan mempresentasikan laporan PLP1 saya di MTS Al-Hidayah. Adapun yang pertama yaitu identitas sekolah. Nama sekolah PLP1 MTS Al-Hidayah dengan NPSN 40320312 dan NPM 121273711020. Jenjang pendidikan Madrasah Sanawiyah, alamat sekolah PLP, Jalan Deng Tata Raya, Komplek Hartako Indah, Blok 2E nomor 1, Balang Baru, Tamalate, Makassar. Status akreditasi C, nomor telepon 0411823134 dan email mtsalhidayah_hartako@yahoo.co.id. Adapun identitas guru mitra, nama Ahmad Syawal SPD, alamat rumah Pau Pau, lama mengajar 10 tahun. Dalam laporan ini ada 5 aspek yang akan ditelusuri, yaitu yang pertama terkait kultur sekolah, yang kedua best practice dalam pembelajaran matematika atau praktik baik dalam pembelajaran matematika, yang ketiga ada kurikulum dan perangkat pembelajaran, yang keempat strategi dan evaluasi pembelajaran, dan yang kelima adalah proses pembelajaran. Yang pertama yaitu dari kultur sekolah. Adapun indikator pengamatan yaitu sikap siswa di sekolah, kondisi lingkungan sekolah, pelaksanaan tata tertib di sekolah, dan interaksi antar warga sekolah. Yang kedua terkait praktik baik dalam pembelajaran matematika. Indikator pengamatannya yaitu penerapan pembelajaran matematika di kelas, pengamatan sikap guru terhadap siswa, dan kondisi kelas. Yang ketiga yaitu kurikulum dan perangkat pembelajaran dengan indikator pengamatan kurikulum yang diterapkan serta perangkat pembelajaran matematika yang telah disiapkan. Yang keempat yaitu strategi dan evaluasi pembelajaran. Indikator pengamatannya yaitu strategi pembelajaran, model, metode, pendekatan, rujukan ajar, serta evaluasi pembelajaran matematika. Dan yang kelima yaitu proses pembelajaran, di mana indikator pengamatannya yaitu proses pengamatan dalam pembelajaran, baik siswa, guru, serta kondisi kelas. Setelah saya melakukan observasi dan wawancara di MTS Al-Hidayah, saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil pengamatan dari kultur sekolah. Yang pertama, pengamatan yang positif seperti siswa menerapkan 3S yaitu senyum, sapa, salam kepada seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, staf tata usaha, bahkan dengan tamu. Yang kedua, visi dan misi sekolah yang terpampang di dinding sekolah. Adapun visi dan misi dari MTS Al-Hidayah yaitu yang pertama, visi mewujudkan madrasah yang unggul, peserta didik yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Adapun misinya yaitu yang pertama, membekali siswa dengan pendidikan keislaman, menanamkan akhlakul karimah, mendidik siswa menjadi cerdas, saleh, dan terampil, menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal dan budaya nasional, dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, hasil pengamatan saya, terdapat pesan inspiratif yang terpajang di sekolah. Dari yang saya lihat, ada pesan inspiratif hukuman meninggalkan sholat fardu, 9K yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keterbukaan, dan keteladanan, serta terdapat 2 kalimat syahadat yang terpajang di dinding kelas. Selanjutnya, siswa dan seluruh warga sekolah mengikuti sholat zuhur berjamaah setiap hari. Lalu, siswa menggunakan seragam tetapi terkadang tidak mengikuti aturan. Kehadiran siswa juga sepertinya tidak terlalu dipermasalahkan, karena setiap Sabtu ada beberapa siswa yang mengikuti agenda tahfiz sehingga tidak hadir pada pembelajaran. Lalu, tata tertib yang tidak terlalu ditaati oleh siswa. Siswa terkadang tidak rapi dalam mengenakan seragam, mengenakan pakaian di luar seragam, sehingga terkadang tidak memakai sepatu dalam kelas walaupun tidak hujan dan banjir. Lalu pengamat melihat adanya tata tertib yang terpajang di kelas 9 dan dari pengamatan kami, tata tertib serta hukuman yang seharusnya berlaku masih belum diindahkan. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan dari praktik baik dalam pembelajaran matematika atau best practice dalam pembelajaran matematika. Yaitu yang pertama, siswa menghormati tamu yang datang ke sekolah. Contohnya kami yang sempat menggantikan guru dalam mengajar matematika. Yang kedua,
Guru memberikan materi prasyarat untuk pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, guru menegur siswanya yang membuat gaduh, bahkan memberikannya hukuman. Lalu siswa aktif dalam pembelajaran matematika, tetapi tidak seluruhnya, dan siswa berdoa sebelum pelajaran dan setelah belajar jika diminta oleh gurunya. Yang ketiga yaitu hasil pengamatan dari kurikulum dan perangkat pembelajaran, yaitu yang pertama kurikulum yang digunakan di sekolah yaitu kurikulum 2013. Akan tetapi hasil wawancara terhadap guru menggunakan kombinasi dari KTSP serta kurikulum 2013, dan yang kami amati juga pembelajaran yang berfokus kepada guru. Yang kedua yaitu guru tidak menggunakan buku rujukan, namun pada perangkat pembelajaran guru mencantumkan sumber referensi dari buku. Yang ketiga yaitu guru mengambil referensi dari internet, dan yang terakhir guru telah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, silabus matematika, alokasi waktu matematika, KKM matematika, serta rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat yaitu hasil pengamatan dari strategi dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran yang telah direncanakan dan digunakan ialah model Discovery Based Learning. Yang kedua yaitu pendekatan yang digunakan ialah pendekatan saintifik. Yang ketiga, metode yang telah direncanakan ialah metode demonstrasi. Namun, yang kami lihat metode yang digunakan ialah metode ekspositori yang dirangkaikan dengan metode tanya jawab. Yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran dengan memberikan tugas setelah memberikan materi. Yang kelima, hasil pengamatan dari segi proses pembelajaran, yaitu yang pertama, suasana kelas yang kurang kondusif disebabkan karena aktivitas lain yang dikerjakan oleh siswa. Contohnya main HP, bercerita dengan teman sebangkunya, tidur, makan saat pembelajaran berlangsung, keluar masuk kelas, mengganggu temannya, dan sebagainya. Siswa yang aktif merespon apa yang dikatakan oleh gurunya adalah siswa yang duduk di depan. Dan yang ketiga, guru mengawasi siswa yang suka mengganggu temannya, terkadang juga memberikan hukuman. Adapun hasil wawancara saya dengan guru mitra yaitu yang pertama dari segi kultur sekolah. Yang pertama pertanyaan saya, apakah siswa biasa mengikuti kompetisi yang membawa nama sekolah? Jawaban dari guru mitra yaitu siswa jarang mengikuti kompetisi yang membawa nama sekolah. Yang kedua, apakah ada ketentuan pakaian sehari-hari? Jawaban dari guru mitra yaitu Senin sampai Selasa peserta didik laki-laki dan perempuan memakai baju putih dan celana atau rok biru tua, dan untuk peserta didik perempuan memakai jilbab putih. Rabu Kamis peserta didik laki-laki dan perempuan memakai baju putih dan celana atau rok biru tua, dan untuk peserta didik memakai jilbab warna biru. Jumat sampai Sabtu peserta didik laki-laki dan perempuan memakai seragam coklat pramuka, dan untuk peserta didik perempuan memakai jilbab coklat. Pertanyaan ketiga yaitu apakah siswa mengucapkan salam ketika bertemu guru dan sesama siswa? Jawabannya adalah iya. Siswa sering sekali menyapa guru dan temannya. Yang keempat, apakah siswa selalu tidak terlambat datang ke sekolah dan kelas? Jawabannya tidak, terkadang juga ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Yang kelima, apakah siswa selalu menyontek atau kerjasama ketika ulangan? Jawabannya iya, terkadang guru mendapatkannya dan guru sudah tahu. Yang keenam yaitu menurut siswa, apakah guru rajin masuk kelas setiap jam pelajarannya? Dan jawaban yang kami dapati dari siswa ialah guru matematika sangat menghargai waktunya. Yang kelima, apakah siswa membuang sampah pada tempatnya? Jawabannya iya. Apakah kepala sekolah selalu mengadakan pelatihan dan kegiatan yang menarik? Jawaban dari guru mitra yaitu tidak, bahkan jarang. Selanjutnya, apakah siswa mencoret-coret dinding, di meja, dan di kursi? Jawabannya tidak, tetapi fakta yang kami pernah dapatkan di sekolah adalah siswa terkadang mencoret saat bosan. Yang kedelapan, apakah siswa disiplin menggunakan pakaian sesuai aturan? Jawabannya tidak. Yang kesembilan, selanjutnya pertanyaan saya, apakah diterapkan sholat zuhur berjamaah di sekolah ini? Jawabannya iya, bahkan satu sekolah mengikuti sholat zuhur berjamaah, serta dilengkapi dengan daftar kehadiran mengikuti sholat berjamaah setiap hari. Dan yang terakhir, apakah siswa mengikuti upacara setiap Senin dengan hikmat? Jawabannya adalah iya. Yang kedua, hasil wawancara terkait praktik baik dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, apakah guru memberitahukan tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan dipelajari di awal pembelajaran? Jawaban dari guru mitra adalah terkadang tapi jarang. Yang kedua, apakah guru tahu jika ada siswa yang mencontek dalam tugasnya? Jawabannya iya.
Yang ketiga, bagaimana kalau ada siswa yang mencontek dalam penugasan? Jawaban dari guru mitra saya yaitu guru tahu bahwa guru mengetahui siswanya yang hanya menyalin jawaban dari temannya, tetapi guru tidak pernah menegurnya agar tidak melukai perasaannya. Serta guru mengapresiasi hal ini, bahwa mencontek dalam penugasan juga adalah salah satu usaha, dibandingkan dengan anak yang sama sekali tidak mengerjakannya. Selanjutnya, apakah guru mengawali kegiatan belajar dengan berdoa? Jawaban dari guru mitra saya adalah iya. Yang kelima adalah apakah sekolah menyiapkan buku paket matematika atau bahan materi sebelum mempelajari materi baru? Jawaban dari guru mitra saya adalah iya. Selanjutnya, apakah guru menjelaskan materi di papan tulis dan memberikan tugas matematika untuk dikerjakan oleh siswa? Jawaban dari guru mitra saya, iya, hal ini dilakukan agar siswa dapat mendalami pengetahuan. Selanjutnya, apakah guru memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dan bersungguh-sungguh mengikuti pelajaran yang diberikan? Jawabannya adalah jarang. Selanjutnya, apakah siswa tidak makan di kelas pada saat jam pelajaran dimulai? Jawabannya terkadang ada. Dan yang terakhir, menurut siswa, apakah penjelasan guru mudah dipahami? Tergantung dari pemahaman siswa, karena beberapa mengatakan iya, beberapa mengatakan tidak. Selanjutnya, hasil wawancara terkait kurikulum dan perangkat pembelajaran. Pertanyaan yang pertama yaitu kurikulum apa yang diterapkan pada sekolah ini? Jawaban dari guru mitra saya yaitu kurikulum 2013. Tetapi, guru menggabungkan K13 dengan KTSP, karena pembelajaran matematika terkadang membutuhkan pembelajaran langsung oleh gurunya. Maka, guru lebih menerapkan gabungan dari K13 dan KTSP. Yang kedua, apakah ada LKS sebagai alat bantu pembelajaran? Jawabannya terkadang. Yang ketiga, apakah kami boleh mengamati perangkat pembelajaran yang digunakan? Jawabannya iya. Dan yang keempat, apakah ada buku yang dijadikan patokan dalam pembelajaran? Jawabannya tidak. Selanjutnya adalah hasil wawancara terkait strategi dan evaluasi pembelajaran. Pertanyaan yang pertama yaitu model, metode, dan pendekatan pembelajaran apa yang diterapkan dalam pembelajaran matematika? Jawaban dari guru mitra saya yaitu guru menerapkan model discovery learning, pendekatan saintifik, serta metode ekspositori dan tanya jawab. Yang kedua, apakah diterapkan ulangan harian, UTS, dan UAS? Jawaban dari guru mitra saya yaitu untuk UTS dan UAS iya, tetapi untuk ulangan harian yang sifatnya ulangan setelah selesai satu materi jarang diberikan. Selanjutnya, apakah biasanya media pembelajaran digunakan dalam pembelajaran? Jawabannya, untuk media pembelajaran, guru lebih senang memberikan tugas kepada siswa untuk membuat sendiri media pembelajarannya. Namun, media pembelajaran ini hanya sering digunakan ketika materi matematikanya dapat menggunakan media. Contohnya adalah bangun ruang. Selanjutnya yaitu apakah diterapkan remedial atau pengayaan apabila siswa tidak mencukupi nilai KKM saat ulangan harian, UTS, dan UAS. Lalu bagaimana pemberian remedial dan pengayaan itu? Jawaban yang saya dapatkan yaitu guru memberikan pengayaan setelah ulangan harian, tetapi pengayaan itu berupa tugas yang harus dikerjakan, dan tugas itu dikerjakan di rumah. Untuk remedial biasanya akan ada di setiap ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan yang terakhir yaitu hasil wawancara terkait proses pembelajaran. Adapun pertanyaan yang saya ajukan yaitu yang pertama, kendala apa yang dihadapi dalam proses pembelajaran, baik dari siswa maupun dari fasilitas untuk pembelajaran? Jawaban yang saya dapatkan, sebenarnya ada banyak, terutama siswa yang tidak fokus, saling mengganggu, siswa yang tidur pada saat jam pelajaran, siswa yang melakukan aktivitas yang lain saat jam pelajaran, suasana kelas yang ribut dan tidak kondusif, serta siswa yang keluar masuk kelas. Yang kedua yaitu bagaimana cara guru agar meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran. Jawabannya dengan memberikan motivasi kepada siswa, contohnya menghargai pekerjaan siswa. Yang ketiga, apakah membutuhkan teknologi digital dalam pembelajaran? Jawabannya iya, contohnya seperti internet untuk materi-materi yang akan diajarkan. Yang keempat, apakah guru membutuhkan alat peraga atau media pembelajaran dalam pembelajaran matematika? Sama seperti yang tadi, untuk media pembelajaran, guru lebih senang memberikan tugas kepada siswa untuk membuat sendiri media pembelajarannya. Namun, media pembelajaran ini hanya digunakan ketika materi matematikanya dapat menggunakan media. Yang kelima, apakah siswa biasanya aktif bertanya dalam pembelajaran? Jawabannya adalah iya. Selanjutnya yaitu rumusan permasalahan dan rencana penyelesaian masalah. Yang pertama dari segi kultur sekolah.
Adapun masalah yang saya temukan yaitu pada kultur sekolah, pengamat menarik masalah pada kurangnya kedisiplinan siswa dalam memakai seragam sekolah. Beberapa siswa terkadang memakai seragam yang tidak sesuai aturan. Contohnya, siswa memakai baju kaos Beberapa siswa terkadang memakai seragam yang tidak sesuai aturan. Contohnya, siswa memakai baju kaos saat pembelajaran. Siswa menggunakan jilbab hitam pada hari Jumat dan Sabtu yang diaturannya seharusnya memakai jilbab coklat. Terdapat pula tata tertib yang dipajang di kelas beserta dengan hukumannya yang belum diindahkan oleh siswa. Adapun rencana pemecahan masalah yang saya tawarkan yaitu guru dapat menegur siswa, lalu guru mengambil tindak tegas terhadap kedisiplinan. Karena kita ketahui bahwa semuanya dapat berawal dari kedisiplinan. Kalau dibiarkan terus-menerus, akan berlanjut hingga generasi ke generasi. Sebaiknya juga guru memberlakukan hukuman yang tertera pada tata tertib yang terpajang di kelas, dan guru dapat mendisiplinkan siswa sehingga siswa juga dapat disiplin dalam pembelajaran matematika. Adapun tanggapan dari guru mitra, yaitu sebenarnya untuk urusan tata tertib yang paling tahu adalah guru BK-nya mereka, dan guru BK selalu memperingatkan mereka untuk mematuhi tata tertib yang ada. Saya yang dimaksud di sini adalah guru mitra, juga terkadang menegur mereka di kelas apabila terjadi pelanggaran. Yang kedua, rumusan permasalahan dan rencana penyelesaian terkait dengan praktik baik dalam pembelajaran matematika. Adapun masalah yang saya ajukan yaitu terkadang guru tidak memberikan motivasi belajar kepada siswanya. Adapun masalah yang saya temukan yaitu terkadang guru tidak memberikan motivasi belajar kepada siswanya. Siswa juga apabila tidak memiliki minat pada pembelajaran matematika, siswa akan memilih untuk menyibukkan dirinya sendiri, bercerita dengan teman sebangkunya, mengganggu temannya. Nah, dan pada saat doa sebelum dimulai pembelajaran, siswa tidak menyatukan doanya. Saya menyimpulkan bahwa dalam memulai pembelajaran, siswa jarang berdoa bersama. Adapun rencana pemecahan masalah yang saya ajukan yaitu siswa diwajibkan membaca doa sebelum pelajaran agar siswa terbiasa dalam berdoa sebelum melakukan sesuatu, serta guru memberikan pelajaran dengan melibatkan seluruh siswanya agar siswa dapat termotivasi dan mendapatkan semangat dalam pembelajaran matematika, serta tidak merasa guru hanya berfokus pada siswa yang mampu dalam pembelajaran matematika. Adapun tanggapan dari guru mitra yaitu saya yang dimaksud saya di sini adalah guru mitra akan berusaha untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa agar siswa dapat lebih semangat, dan saya juga akan membiasakan berdoa sebelum pembelajaran serta doanya akan diseragamkan. Selanjutnya yaitu rumusan permasalahan dan rencana penyelesaian dari segi kurikulum dan perangkat pembelajaran. Masalah yang saya temukan yaitu kurikulum yang diterapkan di sekolah adalah kurikulum 2013, tetapi guru mitra pada pembelajaran matematika mengkombinasikan keduanya, yaitu KTSP dan kurikulum 2013. Tetapi yang pengamat amati, guru lebih banyak menggunakan KTSP yang berfokus pada guru. Adapun rencana pemecahan masalah yang saya ajukan yaitu menurut pengamat, guru juga dapat memberikan tugas kelompok agar siswa dapat saling berdiskusi dalam pembelajaran, serta siswa yang pandai dalam pembelajaran matematika dapat membantu temannya. Adapun tanggapan dari guru mitra yaitu nanti akan dicoba karena dalam pembelajaran matematika agak sedikit sulit untuk membentuk satu kelompok. Selanjutnya yaitu rumusan permasalahan serta rencana penyelesaian dari segi strategi dan evaluasi pembelajaran. Adapun masalah yang saya temukan yaitu dalam strategi pembelajaran terkait perencanaan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran yaitu metode demonstrasi. Namun pada pengamatan kami, guru menggunakan metode ekspositori yang dikombinasikan dengan metode tanya jawab. Lalu guru tahu bahwa dalam evaluasi pembelajaran ada siswa yang kurang mengerti. Bahkan jika ada remedial atau pengayaan, guru terkadang memberikan pengayaan, akan tetapi pengayaan tersebut dijadikan sebagai PR. Akan tetapi hal itu jarang dilakukan. Hal ini dapat berdampak pada materi selanjutnya dan dapat membuat siswa kewalahan terlebih antara satu materi berkaitan dengan materi selanjutnya. Adapun rencana pemecahan masalah yang saya ajukan yaitu untuk metode yang digunakan, mungkin guru juga dapat mencoba metode demonstrasi sesuai dengan RPP untuk dapat lebih memberikan pemahaman kepada siswa, contohnya dengan menggunakan media pembelajaran. Lalu, terkait dengan evaluasi, guru dapat memberikan tugas tambahan kepada siswa yang kurang mengerti dan dapat mempertanyakan kembali terkait materi yang belum dipahami oleh siswa. Tanggapan dari guru mitra saya yaitu
guru mitra akan mencoba untuk menggunakan media pembelajaran. Namun awalnya dilihat dulu materinya. Kalau pelajarannya bisa untuk menggunakan media, akan guru mitra coba. Untuk evaluasi sendiri, guru mitra akan mencoba semampu guru mitra agar siswa dapat memahami, agar tak ada lagi tugas tambahan yang diberikan. Karena jika ada tugas tambahan, mungkin akan menghambat materi baru. Selanjutnya yaitu rumusan permasalahan dan rencana penyelesaian dari segi proses pembelajaran. Adapun masalah yang saya ajukan temukan yaitu pada proses pembelajaran, siswa yang menyimak penjelasan guru dengan baik ialah siswa yang duduk di depan, sementara siswa yang duduk di belakang sama sekali tidak fokus pada pembelajaran, bahkan seringkali keluar masuk kelas. Adapun rencana pemecahan masalah yang saya ajukan yaitu guru mengambil metode yang menyenangkan. Adapun rencana pemecahan masalah yang saya ajukan yaitu guru mengambil metode yang menyenangkan serta melibatkan seluruh siswa dalam pembelajaran. Contohnya main games bersama, sehingga pembelajaran tidak terkesan membosankan. Dan seluruh siswa dapat terlibat, dan siswa tidak akan mengambil kesempatan untuk keluar masuk kelas, bahkan dapat mengikuti pembelajaran hingga akhir jam pelajaran. Serta guru dapat membuat aturan awal dalam proses pembelajaran berupa kontrak belajar selama pembelajaran, dengan guru mempersiapkan hukuman yang telah disepakati oleh siswa apabila siswa tersebut melanggar. Adapun tanggapan dari guru mitra saya yaitu untuk games yang melibatkan seluruh siswa, mungkin akan guru mitra tinjau kembali agar seluruh siswa, utamanya siswa yang kurang memahami dasar dari pembelajaran matematika, serta guru mitra akan menerapkan aturan awal pada pembelajaran agar nantinya siswa tidak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban kelas. Itulah tadi hasil pengamatan, hasil wawancara, rumusan permasalahan, dan rencana penyelesaian masalah, serta tanggapan dari guru mitra saya. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dari segi kultur sekolah, diusahakan semaksimal mungkin untuk mempertahankan kultur baik di sekolah. Jangan sampai kultur sekolah yang positif itu hilang, bahkan kedisiplinan jangan sampai berdampak pada hilangnya rasa sopan santun antar warga sekolah. Dari segi praktik baik dalam pembelajaran matematika, seorang guru diharapkan selalu menjaga agar siswanya senang dengan pembelajarannya. Jangan sampai siswa merasa bahwa guru akan tidak peduli bagaimana pembelajaran matematika itu mau berhasil atau tidaknya. Oleh karena itu, guru harus selalu memotivasi siswanya agar semangat dalam pembelajaran matematika, serta doa sebelum dan sesudah belajar itu diwajibkan agar pembelajaran tersebut mendapatkan keberkahan. Dari segi kurikulum, guru diharapkan mencocokkan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan bagaimana agar siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik. Namun, tidak berarti bahwa setiap kurikulum yang baru itu selalu sulit. Ada kalanya guru harus memperbarui kurikulum sehingga memungkinkan terciptanya kegiatan pembelajaran yang efektif bagi guru dan siswa. Terkait dengan perangkat pembelajaran, saya menyimpulkan bahwa perangkat pembelajaran itu sangat penting karena dapat menjadi acuan atau arahan dalam melakukan proses pembelajaran. Dari segi pembelajaran, saya menyimpulkan bahwa guru harus selalu memikirkan dengan matang bagaimana penerapan model, metode, pendekatan agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan. Terkait dengan evaluasi, guru akan selalu mengharapkan agar penilaian terhadap siswa harus menunjukkan rasa kepuasan tersendiri. Oleh karena itu, guru harus selalu mengevaluasi diri terkait bagaimana dirinya harus memaksimalkan dalam mengajar siswanya agar penilaian akhir dari siswa dapat sesuai dengan yang guru harapkan. Dan yang terakhir, untuk proses pembelajaran, guru sangat diharapkan agar mengajar dengan melibatkan seluruh siswa, agar siswa tidak merasa bahwa guru pilih kasih terhadap siswa yang pintar saja, dan agar proses pembelajaran berjalan dan efektif, guru harus menguasai dan mengelola kelas agar terhindar dari gangguan yang dapat membuat pelajaran tersebut terhambat. Dan yang terakhir, saran dari saya, berdasarkan kegiatan PLP1 yang observer lakukan di MTs Al-Hidayah, untuk observer selanjutnya, sebelum melakukan observasi dan wawancara, harus mempersiapkan kebutuhan observasi dan wawancara sebaik dan seefisien mungkin. Lalu, untuk sekolah,
Observer menyarankan agar tiap sekolah untuk tetap mempertahankan kultur sekolah yang ada, untuk mempertahankan bahkan meningkatkan praktik baik dalam pembelajaran matematika di sekolah, merancang dengan baik kurikulum serta perangkat pembelajaran, strategi dan evaluasi, serta menjadikan proses pembelajaran sebagai hal yang dapat membawa guru maupun siswa untuk sampai ke tujuan pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, di sini ada satu quotes dari salah satu tokoh ternama. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah tenang dan sabar, dari Umar bin Khattab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.